semua berkumpul dari ujung timur sana, dari Maumere, ada juga teman-teman dari Solo, Cilacap, Purwokerto, dan juga Jakarta. Bahwa untuk area tadi sudah disampaikan ya, rambu-rambu keselamatannya seperti apa, dan juga untuk yang membutuhkan ke kamar mandi ataupun musola juga tadi sudah disampaikan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang berbahagia, kita sampai di sini berjumpa dalam forum lintas generasi untuk memperkuat pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk merawat keadilan bagi masa mendatang. Jadi ini bayangannya acaranya mungkin proyeksi ya dari lintas masa ke menuju bagaimana ke depan gitu ya. Kita mulai dulu dengan sambutan dari Bapak Direktur kita, Bapak Sugiarto Arif Santoso, kepada beliau dipersilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Saya bersyukur ya bahwa pagi ini dan berbangga bahwa pagi ini telah hadir seluruh kita di sini yang memang kita lanjutan dari program Better Together. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa hormat kami ya kepada pertama Ibu Adi Usari Tunjuk, Ibu Ketua Pengurus Indonesia untuk Kemanusiaan. Yang kedua kami aturkan hormat kami kepada para Simbah Putri dan juga Simbah Kakung, para Ina, Ama, juga dari 3 desa, Tua Bau, Latar Mage, dan juga Yantena. Ibu Sanu. Terima kasih Bu sudah hadir berkenan bersama-sama kita, dan Ibu Lumina. Ya, terima kasih Ibu sudah berkenan bersama-sama kita. Kemudian yang kami banggakan ada teman-teman orang muda ya dari Forum Generasi Muda Sekber 65, dan juga orang muda dari 3 desa, Yantena, Latar Mage, dan Tua Bau hadir di sini. Dan ada satu juga teman kita juga Pak Noven ya yang kemarin menyelenggarakan fashion show dan sukses di Sika. Ini terima kasih sekali. Kemudian juga dari teman-teman atlet generasi yang hadir pada hari ini, terima kasih. Kemudian ada IKOHI yang tadi juga sudah disebutkan, dan Solidaritas Indonesia. Dan tak lupa memang ini semua karena ada dukungan dari teman-teman konsorsium, yaitu tim Sekber 65. Ya, kita close dulu untuk tim Sekber 65 nih. Dan lain-lain dan semuanya. Kemudian ada tim PB Hanusra, kita close untuk PB Hanusra. Bahkan selalu mendampingi ya para Ina, Mama ya, Mama di sana ya, tadi di Sika. Kemudian juga kami turut berbangga kepada teman-teman kita di IKA 3 hari. Saya berharap 3 hari ini menghasilkan satu pembelajaran yang cukup menantang bagi kita untuk ke depan. Tema pada hari ini sebetulnya tadi disebutkan lagi pemulihan korban ya, upaya bagaimana perkuat pemulihan korban dan merawat keadilan bagi masa mendatang. Kenapa demikian? Karena kondisi saat ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Jadi saat ini sudah lahir ya generasi muda yang memang tumbuh dan juga peduli terhadap isu hak asasi manusia. Dulu kita masih terus mendorong adanya kebenaran, saat ini sudah ada pengakuan. Jadi situasi ini tentu berbeda, dan tongkat estafet gitu. Kita tentu terus harus kita gulirkan kepada generasi muda, kepada teman-teman yang akan menampung kepemimpinan ke depan. Kami berharap dari diskusi kita terjadi dialog ya lintas generasi. Bagaimana nanti dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang dulu gitu ya mengalami korban tragedi pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemudian juga ada pengalaman anak muda saat ini, orang muda ya, kita sebutnya orang muda saat ini yang memang situasi berbeda gitu. Dan bagaimana kedua hal ini kita diskusikan di forum ini. Jadi pengalamannya nanti sama-sama yang dari yang dulu, kemudian teman-teman yang dulu belajar terhadap
situasi yang sekarang belajar dari situasi yang dulu gitu. Jadi saling memperkuat dan pada akhirnya nanti akan memperkuat konsolidasi di tingkat nasional. Karena bagaimanapun kita yang duduk di sini juga merupakan bagian dari koalisi untuk keadilan dan pengungkapan kebenaran atau KPK. Yang kami juga berharap nantinya besok mungkin ya akan disampaikan juga sedikit info ya terbaru, misalnya ada perkembangan terbaru tentang advokasi yang kita lakukan. Tapi mungkin sedikit aja. Mungkin kita dapat berdoa dulu menurut agama dan keyakinan serta kepercayaan masing-masing. Semoga proses kegiatan kita selama 3 hari ke depan berjalan dengan lancar dari awal ke akhir. Berdoa dimulai. Ada 3 hal besar yang akan kita lewati. Pertama, kita akan melalui satu proses refleksi bersama. Jadi nanti ada sesi, habis ini kita akan melakukan flashback, kilas balik. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Taruhlah mungkin 10 tahun terakhir gitu ya, supaya ini juga menjadi jembatan cerita buat teman-teman muda yang juga bergabung di sini gitu, untuk mengetahui gitu ya, ini perjalanan yang beberapa lembaga organisasi yang sudah mengawali ini, kira-kira apa yang bisa dilihat dari perjalanan kemarin dan sambungan ceritanya dengan perjalanan sekarang seperti apa. Kemudian dari situ harapannya kita sama-sama punya cerita bersama nih tentang perjalanan bersama yang sudah kita lalui. Oh, ternyata kita punya kesamaan kisah, atau kita punya kesamaan perjalanan yang sudah kita lewati gitu ya, atau ada yang berbeda, nanti coba kita lihat. Kemudian yang kedua yang juga akan kita lakukan selama 3 hari ini adalah mengumpulkan pengetahuan. Ini lebih pada membaca konteks-konteks kekinian yang perlu kita cermati bersama-sama, seperti kira-kira apa. Jadi setelah ini nanti akan ada 2 narasumber kita yang akan menemani kita di sini. Ada Mas Isnur ya. Nanti ada Mas Isnur yang akan bercerita tentang, kalau bicara tentang pelanggaran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sampai dengan saat ini itu kondisinya seperti apa? Ada cerita apa yang baru yang bisa dibagi bersama-sama? Ada nggak yang bisa dijadikan sebagai kondisi-kondisi yang bisa menghangatkan hati kita gitu ya? Pengetahuan-pengetahuan yang kita kumpulkan bersama, kita akan bicara soal bagaimana kita bisa mengembangkan strategi bersama, terutama menghubungkan antara semangat, spirit dari para Simba ya, Ina, Ama, teman-teman yang selama ini sudah ikut berjuang, teman-teman Sekber, apa yang bisa kita jadikan sebagai daya ikat bersamanya apa? Kemudian strategi bergerak kita mau seperti apa gitu, supaya cerita yang lama yang belum selesai itu masih tetap dijaga dan dirawat untuk diperjuangkan terus. Sesi refleksi ini sesi kilas balik ya, untuk bicara, karena ini kilas balik tentu nanti akan sharing apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing organisasi. Kelompok organisasi menuliskan paling banyak 3 saja apa yang menjadi harapan terhadap pertemuan kita 3 hari ini. Siapa yang akan mengawali untuk berkenalan? Silakan. Nama lengkap saya Detrus Remiana, biasa disapa Kopi. Iya. Saya relawan muda dari Desa Natermage. Oke, terima kasih Kak Kopi. Lanjut. Terima kasih, saya Yunus Sergang dari PPH Nusra. Selamat pagi semua. Pagi. Saya nama Dominika Diki.
Di panggilan siapa mau satu abau? Panggilan. Lansia. Panggilan. Panggilan panggilan nama iki. Status budak atau Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Saya dari Sekber 65 Klaten. Korban langsung dari peristiwa 65. Nama saya Veronica Sumiati. Panggilan akrab saya Bu Bedet. Terima kasih. Perkenalkan, saya Magdalena Kasina, korban 65 dari Sekber 65 Solo. Nama saya Sunario, korban dari peristiwa 65 sejak bulan November 1965 sampai dengan bulan Oktober 1979. Saya terakhir ditempatkan di Buru-Buru dan pulang pada waktu itu ke kampung halaman, diterima dengan masyarakat. Selanjutnya mendapat perlakuan yang kurang begitu menyenangkan bagi kami semua. Panggilan umum untuk saya Pak Naryo biasa. Terima kasih. Kami harapkan sepenuhnya kepada Sekber 65 dalam penyelesaian ini yang berpusat di Surakarta. Nama saya Didi Dia Suci Rahayu, biasa dipanggil Mbak Didi. Saya adalah lansia dari Sekber 65, korban sejarah. Nama saya Winarso, saya koordinator Sekber 65. Perkenalkan, nama lengkap saya Firman Fajar Wiguna, nama panggungnya Igun. Saya dari Forum Generasi Muda Sekber 65. Pelanggaran HAM berat apa yang menjadi perhatian? Mimpi apa yang masih bisa dirawat hingga kini? Oh, aku marah. Ini sorry gini. Apa? Apa? Biar kelihatan. garis biru. Pelanggaran berharga apa yang wes ya. Mbak, ini gue tentang metaplan sih. Buat cuma gue kuwi buat singkor ya, Bang. Dapat pengakuan dari berjuang sih. Karena rehabilitasi korban tuh. Tapi kemarin yang itu yang permintaan maaf ada. Lagi ya. Enggak ada. Jadi terima kasih sebelumnya Mas Isnur. Situasi pelanggaran berat HAM masa lalu. Kegiatan ini kami berharap bahwa akan semakin banyak orang muda juga yang bisa mendukung gerakan ini. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sekarang masih ketua tapi sekarang ketua umum. Terima kasih Mbak Nik dan teman-teman IKA sudah mengundang. Selamat siang semua. Pertama adalah terkait informasi, update dan perkembangan terkini di berbagai wilayah yang saya dengar, yang saya dapat, yang saya telusuri, yang saya terlibat. Yang kedua, tren anak muda dalam gerakan. Yang pertama soal informasi terkini, kita harus mengapresiasi segala upaya dan perjuangan yang Bapak Ibu dan kita bersama lakukan. Dan dalam situasi atau kondisi yang sekarang serba sulit untuk bergerak,
apapun yang kita lakukan itu berdampak. Itu kemudian menimbulkan pergerakan atau hasil kira-kira gitu. Karena yang terjadi adalah setiap perubahan itu dimulai dengan inisiatif Bapak Ibu, tidak datang dari tempat lain gitu. Misalnya apa? Perubahan atau situasi-situasi sikap pemerintah itu respon dari yang kita dapatkan, yang kita lakukan gitu. Impres misalnya, TPPH itu bukan hadiah gitu. Itu bukan hadiah atau itu bukan kemudian semata-mata inisiatif, tapi itu usaha teman-teman korban, teman-teman pendamping yang bergerak terus, yang melakukan upaya-upaya dan ya forum-forum yang sangat besar panjang. AKPK sudah sejak 2010 misalnya punya rekomendasi 10 itu dan lain-lain, itu hasil usaha itu dari kita bersama. Walaupun memang di lapangan yang kita lihat perkembangannya dia di implementasinya kita menemukan banyak kekurangan atau bahkan kekecewaan. Misalnya gini, saya mendengar kemarin ya teman-teman turun ke lapangan di kasus di Aceh di Rumah Gedong itu lagi-lagi kita melihat beberapa hal. Misalnya pertama adalah niat baik di atas itu tidak berbanding lurus dengan gerakan di bawah. Misalnya kita menemukan fakta di timnya saja. Di timnya itu ternyata ada permasalahan dalam pemetaan korban. Ini kita harus persiapan ke depan nih. Hal yang sama saya prediksi akan terjadi di wilayah lain. Yang kita harus prediksi. Di Aceh ada masalah kemarin, ada banyak korban yang sudah didata oleh Komnas HAM, didata oleh KKR Aceh, itu tidak kemudian terangkut semua. Justru ada teman-teman yang di luar nama-nama itu dapat, itu menjadi problem di lapangan kemarin. Jadi antar korban kemudian jadi saling bertanya. Mbak Kak Farida dan kawan-kawan itu dituduh banyak hal oleh kawan-kawan yang lain, kok memperjuangkan gitu. Nah ini potensial ke depan kalau ini dilanjut ke wilayah lain itu menjadi permasalahan. Yang kedua, memorialisasi ya tempat atau situs yang selama ini dipertahankan dan sudah sebagian rusak. Harapannya itu menjadi momentum ketika ada penyelesaian secara non-yudisial, dia dikembangkan, dijaga, diawetkan, dibaguskan, tapi yang terjadi di lapangan malah dihancurkan. Rumahnya, bahkan tangga sisa terakhir yang katanya dipertahankan juga dalam kondisi yang kita makin gak jelas. Jadi juga jadi ke depan juga sama nih, kita harus hati-hati, kita harus kawal betul langkah ini kalau di wilayah lain misalnya ya. Seperti tadi yang Mbak Ajeng bilang di Pantungan juga sama, hilang juga. Jadi niat baik belum tentu di lapangan itu baik. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi aku maklum kesulitan bahwa anak-anak korban itu trauma. Nah, cara kami di FDM mencampurkan antara anak korban, cucu korban dengan kawan-kawan mahasiswa, sehingga anak korban dan cucu korban ini tidak merasa sendirian dia berjuang, merasa bahwa loh ternyata orang anak yang bukan anak korban saja mau berjuang soal 65. Jadi saya tidak berjuang sendiri, ada yang berjuang tempat lain. Satu, keuntungan kedua adalah kawan-kawan mahasiswa ini dia bisa menggali persoalan-persoalan 65 dari anak cucu korban. Jadi mereka saling belajar bersama. Coba itu digabungkan. Dulu saya awal juga kesulitan, tapi akhirnya menemukan formula itu, digabungkan dan bisa berjalan sampai sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih Mbak Narso atas pernyataan terakhirnya. Untuk kita semua, saya akan berusaha menyimpulkan karena banyak sekali yang saya ingat Mas Isnur, Mbak Narso juga mengingatkan kita jangan hanya asik advokasi, kadang-kadang kita juga jadi eksklusif, tapi balik lagi ke basis, ke pengorganisasian dengan sebenarnya ini pendekatan budaya juga ya. Budaya bukan hanya dalam arti seni ya, Mbak, Mas dan Simba sekalian dan rekan-rekan muda ini. Jadi budaya dalam arti kayak tadi Mas Isnur bilang, masuk ke dalam kelompok-kelompok di masyarakat gitu. Bicara kita sebentar lagi nih, Mbak Cecilia Gandes itu adalah juga orang muda, akan bicara tentang bagaimana penggunaan teknologi, kemudian juga tren ke depan dan juga bagaimana tantangan-tantangannya. Tapi ini kita informal aja, jadi nanti pasti akan ada banyak sesi tanya jawab karena
ketika kita memiliki pengalaman sejarah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah satu luka yang dia tidak mau menceritakan, dan satu yang menerima luka tapi berani untuk menceritakan. Dan di posisi saya memiliki orang tua yang ternyata memiliki luka yang mendalam. Sayangnya beliau memilih untuk tidak ingin menceritakan. Itu pada akhirnya saya sebagai anaknya mencari cerita itu sendiri. Karena setiap ada satu kata ataupun satu peristiwa yang memancing beliau memilih untuk sudah dilupakan. Tapi ternyata saya memilih untuk tidak, sejarah itu tidak untuk dilupakan gitu. Bagaimanapun itu jadi pembelajaran, baik suka, duka. Justru ketika kita tahu bahwa itu kondisi yang tidak baik-baik saja, bagaimanapun ya kita yang ada di sini, kita yang menikmati hari ini dan bahkan mungkin besok, lusa, ataupun tahun depan, ataupun berpuluh-puluh tahun kemudian, kita lah yang justru membawa perubahan itu. Ya, bicara soal tren, ada sekilas data, tapi bagi saya yang tidak kalah penting sebenarnya adalah fondasinya, yaitu tujuan. Ini yang saya coba maknai ketika saya menangani media sosial. Mungkin media sosial tuh ibaratnya apa ya, kalau anak zaman sekarang tuh ya dunia tipu-tipu lah gitu ya, hidup tidak seindah feed Instagram gitu katanya. Iya Pak, iya. Tapi pada dasarnya ketika kita memang benar-benar ingin menyuarakan sesuatu di dunia maya, bahkan tujuannya harus konkret, tujuannya harus senyata-nyatanya. Karena apa? Karena semangat yang nyata itu tuh akan membuat ataupun menjadi modal awal kita untuk konsisten bergerak di dunia maya gitu. Karena ketika misalnya kita hanya sebatas teman saya punya TikTok nih, ikutan bikin TikTok misalnya, atau misalnya teman saya udah main semuanya nih, ada X, ada Minecraft juga, terus kemudian A, B, C, D, tapi itu sebenarnya tujuannya apa? Apakah FOMO? Apakah hanya untuk ikut-ikutan? Atau memang kita merasa butuh tools atau butuh platform, butuh sesuatu yang menjadi perpanjangan tangan dari suara kita. Jadi biasanya saya di pengalaman sebelumnya saya sesi sharing sama brand, juga teman-teman NGO. Tujuan kita di media sosial itu ada dua, menjadi voice atau noise. Noise itu apa? Noise itu adalah hate speech, kebohongan, misinformasi, dan hal-hal yang itu negatif. Siapa yang sepakat bahwa ya di medsos itu banyak banget kalau ada netizen gitu ya, spill akunnya dong mau silaturahmi gitu ya. Nah, istilah silaturahmi pun jadi bergeser gitu ya. Harusnya jadi maaf-maafan gitu ya. Harusnya permisi, apa kabar, nanya gitu ya. Sekarang malah jadi nyebar hate speech, kemudian langsung hujatan gitu. Jadi silaturahmi aja bergeser gitu. Terus sementara itu di antara noise ada orang-orang yang tetap konsisten menjaga voice-nya, menyebarkan informasi sesuai fakta, terverifikasi gitu ya. Dan ini ada gambarannya. Konten yang bagus itu ada, bikin konten yang bagus adalah tujuan utama, viral adalah bonus. Pada akhirnya netizen yang memahami ataupun memvalidasi bahwa konten bagus kayak gini gak ada yang ngeramein. Pada akhirnya validasi itulah yang menghantarkan kita bertemu dengan netizen-netizen yang memang kita butuhkan gitu. Bukan netizen yang tadi berharap viral dan jadinya cari sensasi aja gitu. Jadi viral adalah bonus. Nah, ini gambaran dalam konteks tujuan dari ketika brand ya, ketika brand itu hadir di media sosial. Tapi ini juga prinsip yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di sebuah lembaga. Karena untuk meningkatkan awareness gitu ya, awareness ini macam-macam, apakah kehadiran dari lembaga kita, komunitas kita, atau kampanye kita gitu. Kemudian kalau misalnya ada liputan ataupun berita yang tersimpan dalam website, nah itu juga menjadi salah satu tujuan. Saya atau kami butuh media sosial untuk meningkatkan
meningkatkan keterbacaan yang ada di website. Karena tipikalnya adalah informasi rumah informasi itu adalah website. Tapi kayak Instagram, Facebook, Twitter itu tuh sebagai perpanjangan tangan aja. Ibaratnya tangan gitu ya, ngajakin, oh yang sebelah kanan yuk mampir yuk. Ini nih saya kasih teaser dulu, nanti selengkapnya datang ke website ya. Atau di sebelah kiri gitu, sini mampir dulu. Ini loh bakal ada info tentang A, B, C, D. Terus nanti lengkapnya ada di website ya. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian ada engagement dengan komunitas, itu penting banget, bisa dilakukan oleh yang tidak kalah penting adalah mencari ide. Ibarat media sosial tuh lagi-lagi tadi ya, tools ataupun perangkat ataupun perpanjangan tangan, tapi kalau misalnya tidak dirawat atau kita tidak konsisten untuk mempublish konten, nanti followernya bakal kabur tuh. Nah sayangnya kayak kebuntuan ide itu juga sering datang. Nah, dengan adanya media sosial kita bisa ngobrol langsung sama netizen, pengennya apa, ceritanya apa, kemudian apa yang tidak teman-teman ketahui ataupun apa yang teman-teman butuh tahu. Nah, kita bisa jawab dengan konten. Kemudian kita juga bisa kepoin silaturahmi in good way, ya, bukan hujatan gitu ya. Silaturahmi itu untuk berkunjung ke akun-akun lain. Oh ternyata lembaga A yang serupa dengan lembaga kami, cara komunikasinya kayak gini nih. Gitu. Kalau di brand biasanya istilahnya kompetitor insight gitu ya, atau kompetitor review gitu. Jadi ngecekin nih tetangga lain tuh seperti apa, bikinnya kayak gimana, atau tadi ada yang cerita mau bikin podcast gitu ya, oh podcastnya seperti apa, oh bisa nih kayaknya kita bikin. Jadi itu menambah ide yang lain. Lalu bagaimana dengan perilaku warga plus 62? Nah ini sebuah riset, jadi data sekilas aja. Jadi yang pertama, kebiasaan seseorang untuk main media sosial tuh sebenarnya utamanya adalah berkomunikasi dengan teman dan juga keluarga. Karena itu pentingnya akun medsos lembaga interaksinya lebih personal gitu. Beri kesan bahwa audiens kita, netizen ataupun follower kita itu tuh tidak berbicara dengan mimin yang wajahnya gedung atau mimin yang wajahnya lembaga kantor gitu ya. Tapi ajak audiens itu seolah-olah miminnya tetap manusia dengan adanya sapaan, kemudian bahasanya juga lebih tadi istilahnya lebih membumi gitu. Jadi memang ini challenge-nya adalah kalau teman-teman yang di bagian komunikasi gitu ya, output yang ada di rilis itu tuh diupayakan berbeda dengan caption yang ada di Instagram gitu. Karena orang melihat Instagram itu lebih ke akun personal walaupun itu akun lembaga. Jadi gaya bahasa tuh sangat-sangat berpengaruh bagaimana orang menangkap pesan yang akan kita sampaikan. Menulis itu kadang-kadang tidak pas. Nah maksudnya ada kata, huruf, titik, koma itu yang kurang. Sekelas Kompas saja keliru kok. Tahun 1965 sampai tahun 1955. Kalau nggak percaya buka tadi korannya. Yang dikomentari. Itu tahunnya keliru. Nah, kalau mata saya pasti lihat. Bahkan kalau saya karena pernah bekerja di situ ada pemahaman. Jadi keliru nota layoutnya itu masih bisa diterima, masih ada pembenaran, maksudnya diterima lah gitu. Tapi kadang-kadang orang awam yang tidak tahu sama sekali soal tulis menulis, keliru sedikit, mungkin kurang apa gitu, huruf besar, huruf kecil, lokasinya besar banget. Oke, begitu saja dari saya. Kita mengoptimalkan kampanye di medsos itu memang baru di program Voice Better Together ini sebelumnya cuma Facebook aja sih. Nah, mulai di Voice ini kita menggunakan Instagram, podcast, Twitter, dan TikTok baru ada juga. Setelah mendengar penjelasan materi dari Mbak, ternyata kurangnya banyak banget. Yang selama ini saya pikir kadang saya juga bingung juga. Ini gimana maksudnya? Bikin caption juga kadang kalau terlalu kaku atau gimana, tapi bagusnya gimana kan kita nggak tahu. Selama ini memang kebetulan tidak ada tim, jadi memang
semuanya sendiri. Jadi dengan materi ini amazed banget, maksudnya oh ternyata media sosial sebesar kayak gini tuh. Dan ada berbagai cara untuk istilahnya membuat masif sebuah kampanye di media sosial. Ketika kita berbicara lebih kencang, mungkin kita akan menjadi objek kekerasan. Ketika berhadapan dengan media-media kampanye sosial yang dikemas oleh individu-individu, apalagi dengan tujuannya juga kurang terarah, latar belakang lalu tanpa melalui kajian-kajian pasti lemah. Kami mesti perlu belajar banyak untuk mendesain media-media kampanye yang lebih punya roh sehingga bisa didengarkan oleh banyak orang. Berkait bagaimana cara mengemas media kampanye yang bisa didengar oleh banyak orang. Pertengahan Mei, waktu itu kami punya liputan tematis namanya Suara Tak Terdengar, dan itu mengangkat kasus soal pelanggaran HAM. Waktu itu keputusan itu diambil karena memang mengambil momen Mei. Terus kami juga mewawancarai beberapa penyintas juga. Tentu akan ada pertimbangan karena kami juga ada tim legal yang membuat kami biasanya menyiasatinya adalah di konten editorialnya. Di lain satu sisi ya salah satu privilege-nya media memang ketika ada protes itu di jalur lewat jalur ke surat pembaca atau ke Dewan Pers. Tapi di satu sisi memang ketika kami memberitakan sesuatu yang mungkin dianggap sensitif gitu ya, ada beberapa pertimbangan yang ini bisa naik, ini nggak bisa gitu, atau misalnya ini nanti dulu melihat situasi. Nanti setiap lembaga akan punya kesempatan untuk mengunjungi masing-masing lembaga. Setiap lembaga ada yang menjadi juru bicaranya untuk menjelaskan. Setiap lembaga, satu orang dari setiap lembaga sebagai penunggu tetap. Ya. Yang lainnya berputar. Ya. 10 menit dari sekarang silakan bercerita. Pamflet pakai salah satu tema yaitu memahami, ada konsep HAM-nya di sini untuk menjelaskan sebenarnya apa yang pamflet lakukan selama 10 tahun terakhir, karena pamflet masih muda banget, baru berdiri di 2012. Ada forum belajar, jadi forum belajar ini ada ketemuan antara orang muda dengan orang muda. Terus di situ kita bisa membahas, misalnya ada tema tech talks atau ada tema-tema terkait dengan dan juga ada kampanye. Di kampanye ini kita pernah bikin salah satu bentuk kampanye yaitu judulnya lupa, tapi intinya menyebarkan informasi soal pelanggaran HAM. Nah, ini buku karya ini tadi. Terus yang pelajarannya bisa dibagikan adalah Mbak ini untuk yang sekarang masih berjuang, masih semangat, tidak setiap pertemuan dan itu dan saling sharing lah di pertemuan masyarakat. Jadi memang Sano ya semuanya kan ibu kerja perasaan korban bagaimana ketika Gubernur Ahok membuatkan memorialisasi? Perasaannya seneng sih para korban, ya, mulai ada inisiatif dari pemerintah gitu, ada realisasi gitu, ada memorial gitu. Karena kan nggak semuanya dikengin gitu, kayak Tangan Priok, terus yang lain-lain juga gitu. Kalau dari pemerintah sendiri sudah ada pemulihan nama baik? Ada sebagian desa-desa kayak di
karena desanya udah mau mengakui bahwa itu kegiatan baik, didukung. Tapi ada sebagian ya yang memang belum bisa menerima, terutama di kota Tidak, geser lagi. Contoh. Ada pertanyaan nih. Tapi mana yang paling menarik sekali? Kalau sampai 2015. Ya, pelajaran berharga yang dari kita tadi dari keluarga korban pelanggaran HAM, jadi lebih diperhatikan lagi pemulihannya ya. Itu disingkat terjadi korban kasus 6566 ini. Apa yang menarik untuk dipisahkan di sini ini, kalau dipisahkan itu kasus 6566 ini ada terjadi pembunuhan massal. Ada juga pembunuhan massal sehingga sampai dengan ada terjadinya trauma, sampai stigma, diskriminasi dan juga ada pengabaian hak-hak korban. Setelah itu juga pelajaran berharga yang kita bisa yang bisa kami angkat di sini ada upaya pemulihan. Upaya pemulihan terkait dengan korban ini itu kami bisa jelaskan terkait dengan upaya pemulihan penerima korban ini kan selama ini setelah terjadi pembunuhan massal ini masyarakat khususnya keluarga korban ini mereka ini trauma lalu sampai dengan boleh dikatakan stigma ke masyarakat lain bahwa mereka ini anak korban sehingga ketika korban sampai terjadi terkunci tidak bisa bebas ke sana kemari karena ketika mereka mau melakukan sesuatu mereka ini dianggap korban lalu ketika keluarga yang lain mendekati juga takut karena jangan sampai dampak dari apa yang mereka rasakan itu bisa berdampak kepada mereka. Jatahnya Bu, itu makanan kuda. Kalau sekarang dimakan kuda, terus jagung yang direbus, tapi jagung kering yang direbus itu takarnya itu tutup gelas itu tahu nggak? Tutup gelas itu ya kalau dijumlah dihitung ini dihitung tuh ada 37 butir. Itu untuk sehari. Untuk sehari sekali makan segitu. Betapa istilah penderitaannya orang PKI waktu itu di waktu tahanan itu penderitaannya melebihi batas apapun. Nusa Kambangan itu sebelum dimasukin tapol itu kok sama Pak Harto perintah sama Pak Domo nyuruh di bumi hanguskan di Nusa Kambangan itu di bumi hanguskan dibakar sampai bersih tinggal satu batang pun rumput itu nggak ada yang hijau semuanya kering rontang terus dimasukin tapol di situ diliarkan nggak dikasih makan apa makannya apa cari ke ada katak kecil diambil, ada tikus diambil, ada apa itu pokoknya bertahan apapun itu untuk bertahan hidup. Terus kalau ke sungai itu namanya telur batu itu kalau orang Jawa bilang itu namanya lumut seperti cendol hijau-hijau itu dimakan untuk bertahan. Saya dulu baru umur 13 tahun tapi saya udah dituduh gerwani kecil. Saya nggak tahu gerwani itu apa, saya nggak tahu. Baru umur 13 tahun saya nggak tahu yang namanya seperti itu. Kawan-kawan, saya dan Mbak Ani akan memberikan teman-teman waktu tidak lama, 5 menit saja. Itu yang jelas. Ada 2 pertanyaan, silakan dituliskan di Metaplan. Pertanyaan pertama dulu. 1, tulislah kesan apa yang bisa kawan-kawan tangkap dari, bukan dari proses ya, tapi dari substansi. Setelah berkeliling, tentu ada kesan yang bisa ditangkap. Ada hal yang sama mungkin, ada semangat yang bisa ditangkap. Silakan teman-teman menuliskan kesan apa yang bisa dicatat dari apa yang ditemukan dari semua yang dipresentasikan oleh kawan-kawan. Terserah Mbak Sari. Kesan apa yang didapat dari seluruh perjalanan mengawal pelanggaran berat HAM masa lalu? Pertanyaan kedua, terakhir ini. Silakan kawan-kawan menuliskan apakah ada harapan atau mimpi bersama yang terlihat dari seluruh tadi.
Menarik dan berharga untuk dipelajari, saling mengetahui satu sama lain. Ternyata kita punya sama cerita gitu ya. Jadi kawan-kawan silahkan melanjutkan apa kesan bersama yang bisa didapat. Sekarang adalah waktunya untuk mengunjungi Simbah, Ama, Ina, Opa, Oma ya, yang datang di ruangan ini. Jadi sesi ini adalah sesi teman-teman orang muda mendengarkan, mendengar, menyimak. Kadang sering sekali kita mendengar, sesungguhnya kita tidak mendengar. Jadi nanti 30 menit teman-teman akan bersama dengan para Simbah, Ama, Ina, Opa, Oma untuk mendengarkan. Tidak hanya dengan telinga tetapi dengan hati. Para Simbah, Ama, Ina, Opa, Oma penyintas pelanggaran berat HAM masa lalu sedang menunggu kehadiranmu, orang-orang muda. Kamu diminta untuk mengunjungi mereka sebab mereka ingin berbagi cerita, menyampaikan sejarah hidupnya dan harapannya padamu. Kamu boleh bertanya dan berbagi pandangan. Catatlah apapun kesan yang kamu dapat, catat juga pesan-pesan penting yang akan menjadi bekal dalam membantumu melanjutkan perjuangan ke depan. Oke? Kemudian para mama, Ama, Ina yang dari PBH boleh duduk berdekatan, ya, satu kelompok bersama 3 CO-nya, jadi didampingin ya, 3 CO-nya dan sekret didampingi 4 pendamping ya, CO-nya di luar yang kayak anak-anak mudanya. Kemudian dari SI 2 orang boleh berdekatan Pak nanti. Kemudian dari IKOHI ada 2 orang muda. Pergilah kalian mengunjungi para Simbah, Ama atau Ina dengan catatan jangan ke tempat mbahnya masing-masing ya. Nggak boleh berkunjung ke tempat lain ya. Silakan memilih mau kemana. Oke? Satu kelompok tidak lebih dari 4 orang. Silakan teman-teman berkunjung, mau mengunjungi siapa? Mama. Ama, Mama, Ibu. Kalau Ama? Ama itu Bapak. Oh. Saya nama di Pulau Maher. Dipanggil di Pulau. Anak korban apa korban langsung? Ama di Anak korban langsung. Korban. Dijelaskan. Anak korban langsung. Anak korban. Sampai setelah surat pun mereka masih diawasi untuk hidup sejahtera pun, jangankan untuk hidup sejahtera, untuk hidup pun masih diawasi. Kita kan di kantor polisi 1 kilo. Tapi terus saya dibawa ke Semarang di Komdak, di Biro Komdak di sana juga seminggu. Tapi saya di sana di Semarang itu di sana makannya itu nasi kucing ya, kan kecil itu ya, itu dikasih, tapi itu basi, jadi saya nggak mau makan. Itu saya bilang sama komandan, kenapa dikasih nasi basi? Katanya suruh apa? Kita kan orang nikahan, kenapa saya dikasih nasi basi, kan nggak sehat jadinya. Terus komandannya marahi sama saya tahu. Dan itu saya sakit. Saya sakit dibawa ke kantor polisi, dibawa ke kantor polisi. Nah di situ saya dapat pelecehan seksual dari polisian di sana. Oke, terima kasih Senior. Ya, terima kasih banyak untuk inspirasi dan energi hari ini. Selamat beristirahat semuanya.